Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran kimia SMA Islam Plus Askia kelas 10 SMIA 3 ya. Hari ini kita akan membahas soal yang kemarin sudah Nanda kerjakan dan sudah Nanda kumpulkan melalui GCR. Bagi Nanda yang belum mengumpulkan, harap segera dikumpulkan karena nanti tidak ada nilainya jika tidak ada yang dikumpulkan ya. Baiklah, kita akan langsung masuk kepada 15 soal yang kemarin sudah ditugaskan. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini ada, perhatikan gambar pengujian daya hantar beberapa larutan. Ada 5 gambar di sini, larutan yang bersifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ini tentu sudah tahu ya apa jawabannya kalau elektrolit kuat. Elektrolit kuat ini dia ciri khasnya atau indikasinya lampunya menyala terang dan banyak gas ya, banyak gelembung gas. Tengok aja mana yang nyalanya terang. Wah, nomor 1 jelas sangat terang nyalanya ya kan. Terang nyalanya ini di sini nih. Ini gelembung gasnya nih ya. Gelembung gasnya juga banyak. Oke, berarti jawabannya elektrolit kuat itu nomor 1. Kemudian elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu gimana? Bisa lampunya redup atau tidak menyala, gelembungnya sedikit ya, bisa redup atau tidak menyala, gelembungnya sedikit ya. Coba lihat nomor 2. Nomor 2 menyala, gelembungnya. Nomor 3 ini tidak menyala ya. Tidak menyala atau mati, kemudian ini gelembungnya juga enggak ada. Kalau nomor 5. Nomor 5 juga nomor 5 ada gelembung ya di sini ya. Gelembung. Maka jawabannya itu 15. Loh Pak, kenapa enggak 12? Nah, 12 ini gelembungnya banyak, lampunya relatif menyala juga ini. Ya, jadi ini yang nomor 2 ini masuk kayak nomor 1 elektrolit kuat ya, nomor 1 elektrolit kuat. Kalau nomor 3 ini namanya non elektrolit, ya kan? Non elektrolit. Kalau nomor 4 ini elektrolit lemah karena ada gelembungnya dikit. Nah, ini juga elektrolit lemah karena ada gelembungnya sedikit. Gitu ya. Jadi bukan 12 tapi 15. Ini soal ujian nasional nih, tahun berapa gitu lupa Bapak ya. Berikut nomor 2. Berikut adalah data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan pasangan yang termasuk elektrolit kuat. Elektrolit kuat kalau dia nggak menyala itu pasti salah ya. Pasti salah, tidak menyala, tidak menyala, tidak menyala. Nah, gelembung gasnya ada. Kalau tidak ada nih salah. Ada, ini ada, ini berarti dia lemah ya. Lemah. Ini berarti elektrolit lemah ya kan? Ini elektrolit kuat gitu kan? Ini elektrolit kuat. Nah, ini elektrolit kuat. Ini tidak ada, berarti non elektrolit. Berarti yang elektrolit kuat yang mana? 3. Ya, si P. P dan T. R dan T. R dan T ada? R dan T. R dan T ada. R dan V? R dan V enggak ada. Ya, oke. T dan V juga enggak ada. Jadi jawabannya R dan T yang ada di opsi. R dan T. Jadi jawabannya adalah cantik. R elektrolit kuat, T elektrolit kuat, V elektrolit kuat. Oke, lanjut nomor 3. Perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah yang benar. Perbedaan elektrolit lemah, daya hantar listriknya baik, daya hantar listriknya buruk. Nah, ini salah ya. Kemudian jumlah ionnya sedikit, jumlah ionnya banyak. pH-nya rendah, pH-nya tinggi. Ya, ini tidak mesti. Kalau dia basa, ya pH-nya tentu yang kuat berarti adalah lebih tinggi pH-nya. Yang lebih rendah. Kalau asam, nanti pH-nya lebih, elektrolit kuat, asam kuat itu pH-nya lebih rendah gitu. Kemudian terionisasi seluruhnya, ini kebalikannya, ini salah ya. Tidak ada molekul zat terlarut, banyak zat terlarut. Nah, ini juga salah. Jadi jumlah ion sedikit, jumlah ionnya banyak. Inilah beda yang sangat jelas antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Oke, lanjut nomor 4. Dengan menguji elektrolit, elektroda dimasukkan dalam asam klorida. Ternyata lampu menyala. Hal ini disebabkan apa? Lampu menyala itu karena apa? Karena asam klorida memperbesar konsentrasi ion oksigen sebagai sel pengantar listrik. Asam klorida dalam keadaan murni tersusun dari ion-ion. Pelarutan asam klorida dalam air terjadi pengeluaran ion elektron. Asam klorida terionisasi mengakibatkan adanya listrik. Asam klorida terionisasi sebelum elektroda dihubungkan dengan baterai. Ini salah ya. Salah. Jadi kenapa dia bisa menghantar lampu menyala?
Karena lampu menyala itu arus listrik. Arus listrik itu disebabkan adanya elektron. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jadi ingat aja ya, kalau udah arus listrik jadi dia pengeluaran elektron. Elektron itu jadi karena apa? Karena ion-ion. Oke, jumlah ion maksimum di dalam 0,2 mol KCl. Nah, ini menarik soal nomor 5 ini. KCl itu jumlah ion maksimum ya, KCl. KCl kalau kita ionisasi, tentu ini sudah bisa semua ya, ionisasi. Apa jadinya? K positif ya, kita pisahin kalau kayak pembentukan senyawa ionik. Cl negatif. Berarti ada berapa ion? Ada 2 ion. Ada 2 ion. Nah, 2 ion dikali 0,2. Jadi 0,4. Ya, 2 ion. Jadi 0,2 kali 2 0,4. 0,2 kali 2 0,4. Berikutnya soal nomor 6. Soal nomor 6, di antara larutan-larutan berikut yang merupakan konduktor listrik terbaik adalah konduktor listrik terbaik. Konduktor listrik terbaik itu adalah elektrolit kuat berarti ya. Nah, di sini berarti konduktor listrik terbaik berarti elektrolit kuat. Yang mana yang elektrolit kuat? Elektrolit kuat itu asam kuat. Bapak singkat-singkat aja ya, asam kuat, basa kuat, garam. Nah, kalau etanol ini non elektrolit. Ya kan, bukan asam, bukan basa, bukan garam. Asam nitrat, asam kuat. Nah, berarti inilah jawabannya. Air destilasi ini netral biasa ya. Larutan gula ini non elektrolit. Ini juga non elektrolit. Jadi jawabannya B. Asam nitrat itu adalah HNO3. Oke. Jika dilakukan pengujian daya hantar listrik, larutan yang dapat menyebabkan lampu menyala terang dan menimbulkan gelembung gas. Lampu menyala terang dan menghasilkan gelembung gas berarti elektrolit kuat. Menyala terang menimbulkan gas berarti elektrolit kuat. Elektrolit kuat tadi apa? 3 macam. Bisa asam kuat, bisa basa kuat, ya, bisa garam. Nah, HBr asam kuat. Ini non elektrolit, urea nih ya. Ingat lagi catatannya ini CONH22 kali urea. Ini CH3COH ini adalah asam lemah karena dia masuk asam tapi asam yang COOH ya. Ingat ya, COH itu berarti asam lemah. Kemudian ini basa lemah, bukan basa 1,2. Nah, ini non elektrolit. Nah, yang berarti yang jelas yang kuat adalah yang A. Gitu. Kemudian lanjut nomor 8 ya. Sebanyak 48,5 gram H3PO4 dilarutkan dalam 1 liter air. Pada saat ditimbang ya, senyawa 3,4 tersisa 24,25 gram. Harga derajat ionisasi larutan tersebut adalah. Nah, ini kemarin sudah Bapak coba berikan penjelasan ya di grup karena ada yang bertanya ya, salah seorang dari kalian bertanya ya. Lalu bagaimana penyelesaiannya ini nomor 8? Nomor 8 ini pertanyaannya adalah tentang derajat ionisasi. Ya kan? Derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu lambangnya alfa. Nah, rumusnya adalah kita harus menghitung berapa mol yang terurai. Terurai lalu dibagi dengan mol mula-mula atau mol awal. Nah, di sini senyawanya ada H3PO4 atau asam fosfat H3PO4. Ini kita cari dulu MR-nya nih Pak. Untuk apa? Untuk nyari mol nanti ya. Berapa MR-nya? Nah, kita hitung MR. Masih ingat itu MR kan ya? Nah, ini ada P, ada H, ada O. Berarti MR-nya berapa? MR-nya berarti kalau gitu H-nya 3. H-nya 3 berarti 3 kali 1 tambah P-nya 1. P-nya 1, H3, P-nya 1, P31, 1 H31 tambah O-nya 4 kali 16. Berarti 3 tambah 31 tambah 64 sama dengan 4, 8, 90 lah 8. Jadi MR-nya 98. Nah, sebanyak ini 48,5 ini mula-mula. Nah, kita hitung mula-mulanya. Jadi MR-nya tadi berapa? 98.
Nah, kita hitung mula-mula mol mula-mulanya dari A3 bebas sama dengan gram per mr kan ya. Kalau ada gram ada mr kan kita tinggal bagi ke mr-nya aja. Berarti mula-mulanya berapa? 48,5. 48,5 per 98. Berapa ini? 48,5 per 98. Tentu angkanya ini nggak bulat pasti ya. Nggak bulat pasti, jadi kita pakai kalkulator aja nggak apa-apa. Kalau kimia boleh pakai kalkulator ya. Jadi 48,5 dibagi dengan 98 sama dengan 0,49. 0,495 lah ya. 0,495. Nah, ini 0,495. Sementara ada mol yang katanya di sini ada tersisa. Sisa ya. Ini kita Bapak tuliskan mol sisa. Mol sisa sama dengan gram per mr juga. Berapa? 24,25 ya. 24,25. Oh, ini sama ya. Berarti setengahnya ya. 24,25 per 98. Berarti setengahnya ini. Setengahnya berarti 0,24 berapa? 0,24 15 bagi 5 7. Sekitar itulah ya. 7 ya kan. 75 gitulah ya. Nah, mol sisa. Lalu berapakah mol terurai? Yang terurai itu rumusnya yang mula-mula 0,495 dikurang yang sisa 0,2475, berarti setengahnya ini kan 0,2475. Berarti sama dengan yang terurai 0,2475 ya, 0,2475 di bawahnya saja. Sama dengan ya, alfanya itu sama dengan 0,2475 per 0,495, berarti itu 0,5 atau setengah. Nah, jadi nomor 8 ini jawabannya adalah setengah, 0,5. Jadi ingat rumusnya aja. Apa rumusnya tadi? Rumus dari derajat ionisasi adalah ya, mol terurai dibagi mol mula-mula. Atau kok senyawanya sama Pak, bisa nggak langsung dibagikan pernya? Bisa juga sebenarnya. Nggak perlu bisa nggak dibagikan gramnya maksudnya ya. Nggak usah cari mol lagi, bisa juga. Ya kan? Karena mula-mulanya 48,5, terurainya 24,25, berarti sisanya itu ya 48,5 kurang 24,25 berarti 24,25. Nah, jadi nggak perlu pakai mr, juga bisa ternyata ya. Baik, kita lanjut nomor 9. Suatu larutan jika diuji dengan alat penguji elektrolit menunjukkan adanya lampu yang terang. Lampu terang timbul gas, berarti elektrolit kuat lah ini kan. Larutan tersebut mungkin merupakan campuran apa? Nah, jelas lah ya, garamnya kan. Garam adalah elektrolit kuat. Jadi ini nomor 9 ini yang ditanya elektrolit kuat. Lanjut nomor 10. Perhatikan data percobaan uji larutan berikut ini. Pasangan senyawa yang merupakan elektrolit kuat dan non elektrolit berturut-turut. Oke, tidak menyala dan padam berarti non elektrolit. Sedikit gelembung dan padam berarti non elektrolit. Sedikit gelembung dan redup bisa jadi non elektrolit ya. Banyak gelembung redup. Nah, kalau banyak gelembung redup berarti ini elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Sorry. Ini keliru ya, salah ya. Sedikit gelembung kok non elektrolit semua. Ini elektrolit lemah. Elektrolit lemah. Elektrolit lemah. Banyak gelembung dan menyala, elektrolit kuat. Berarti yang elektrolit kuat dan elektrolit adalah 5 dan 1. Jawabannya adalah dodol. Diketahui persamaan reaksi redoks berikut ini. Perubahan bilangan oksidasi Mn pada reaksi redoks tersebut. Oke. Mn pada senyawa pertama itu adalah MnO2. Hasilnya Mn2O3 ya, cari aja lah MnO2. MnO2 berapa biloxnya ini? Nah, masih ingat cara nyari bilox? Bagus, masih ingat ya. Bilox O adalah -2. -2 kali 2 -4 ya kan, sama dengan 0. Berarti Mn-nya berapa? +4. Oke, kemudian Mn2O3. Ya, jelek kali tulisannya. Mn2O3.
Mn2O3. Berarti Mn-nya ada 2, O-nya ada 3. O tadi minus 2. Minus 2 kali 6 kali 3 berarti minus 6, sama dengannya 0. Berarti sini berapa? Positif 6. Positif 6 bagi 2. Positif 3. Berarti perubahannya dari 4 menjadi 3C. Bisa ya? Masih ingat ya? Penentuan Wilcox ya? Oke, masih ingat. Bagus. Bilangan NaCl dalam senyawa KClO2. KClO2. Oke, ingat aturan dalam Wilcox. O-2. K golongan 1A plus 1. Cl ditanya. 1 ditambah Cl. O-nya 2 kali minus 2 min 4 sama dengan 0. 1 kurung 4 min 3. Berarti Cl sama dengan positif 3. Jawabannya cantik. Lanjut nomor 13. Nama senyawa dengan rumus kimia Li2O. Li2O. Li golongan 1A. Kalau Li golongan 1A tidak disebutkan jumlahnya. Tidak disebutkan jumlahnya, tidak disebutkan Wilcox-nya. Berarti langsung litium. Oh apa? Oksida. Ya udah, litium oksida. Nah, gitu ya. Jadi ada yang pakai disebutkan Wilcox atau disebutkan jumlah. Kalau yang non logam disebutkan jumlah. Misalnya CO2, karbon dioksida, P2O5 di fosfor dan seterusnya. Oke, lanjut nomor 14. Rumus kimia magnesium nitrida. Magnesium itu Mg. Mg golongan 2A. Mg golongan 2A berarti 2 plus. Nitrida itu kalau kita tengok tabel anion kan ada kation ion positif, anion negatif. Tabel anion N itu muatannya 3 minus. Sehingga kalau bersenyawa membentuk apa? Kali silang Mg3N2. Mg3N2. Gitu ya, bisalah, masih ingat ya. Nama senyawa AS2O3. AS2O3. AS ini adalah non logam ya. Non logam. Jadi kalau non logam harus disebutkan. Ya kan? Arsennya berapa? AS itu arsen. Di 2 di arsen. Oksigennya berapa? 3 trioksida. Jadi jawabannya di arsen trioksida. Demikian pembahasan untuk ke-15 soal yang sudah soal-soal selama semester genap ini ya. Jika ada yang ingin bertanya karena kurang jelas, silakan di kolom komentar atau kita diskusikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.